Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa, para shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah. Kita bersyukur kepada Allah, dipanjangkan umur, disehatkan badan, dianugerahi taufik dan hidayah. Allah berikan kita kesempatan untuk kembali menghirup udara Ramadan tahun ini, 1444 Hijriah. Pemirsa, di antara hak-hak sesama muslim itu adalah hadir bertakziah, melayat. Setiap kali mendengar ada saudara, kerabat, jiran tetangga, atau rekan-rekan kita yang meninggal dunia. Ketika seorang mukmin atau mukminah, muslim atau muslimah meninggal dunia, maka menjadi kewajiban bagi saudara-saudaranya sesama muslim yang masih hidup untuk segera melaksanakan fardu kifayahnya. Diawali dengan memandikan jasad sang mayat yang sudah kaku dan tidak berdaya itu. Membolak-balik tubuhnya, menyirami dengan air, membersihkan najis dan kotoran dengan sabun dan lainnya. Selesai dimandikan dan diwudukkan, tubuh sang mayat kemudian dikeringkan dengan handuk, lalu diangkat untuk dipakaikan 3 atau 5 lapis kain kafan. Bagian-bagian tertentu di tubuhnya dibalut dengan kapas, lalu dipercikkan wangi-wangian. Setelah itu, tubuh sang mayat yang sudah berselimutkan kain kafan itu kembali diangkat, dinaikkan di atas keranda atau diletakkan di atas lantai beralas tikar. Maka terlihatlah kaum muslimin dan muslimat yang hadir bertakziah bersiap-siap untuk melaksanakan fardu kifayah yang ketiga, yaitu menyolatkan jenazah. Diawali dengan kumandang iqamah. As-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. As-salatu ala hadzal mayyit rahimakumullah. Maka dilaksanakanlah salat mayat dengan 4 kali takbir. Kemudian sang mayat kembali diangkat, dimasukkan ke dalam ambulan kalau memang areal pekuburannya cukup jauh. Ambulan pun bergerak, terdengarlah suara sirene bersahut-sahutan sepanjang perjalanan. Sesampainya di areal pekuburan, sang mayat dikeluarkan dari ambulan, lalu kemudian pelan-pelan dimasukkanlah ke dalam lubang kubur, sembari berucap, Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tubuh sang mayat pun diletakkan di liang lahat yang luasnya hanya seukuran badan sang mayat. Tubuh sang mayat diposisikan baring ke kanan menghadap ke arah kiblat. Lalu dibulatkan sekepalan tanah liat.
dirapatkan ke badan sang mayat sembari berucap, minha khalaqnakum. Dari tanah inilah wahai mayat engkau telah diciptakan. Dibulatkan lagi sekepalan tanah liat, dirapatkan ke badan sang mayat sambil berucap, wa fiha nu'idukum. Dan ke tanah ini pula lah wahai mayat engkau dikembalikan. Untuk ketiga kalinya dibulatkan lagi sekepalan tanah liat, juga sambil berucap, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Wahai mayat, suatu saat nanti dari tanah ini pula lah engkau akan dibangkitkan kembali. Kemudian liang lahat pun ditutuplah dengan papan, lalu tanah yang ada di atas permukaan mulailah dimasukkan ke dalam lubang kubur itu sedikit sampai kemudian lubang kubur pun tertutup, terlihatlah gundukan di permukaan. Ditancapkan 2 papan nisan, dan di masing-masing papan nisan itu tertulislah nama. Tentu saja nama yang tertulis adalah nama sang penghuni kubur. Pemirsa, para shaimin dan shaimat, suatu saat nanti nama masing-masing kita juga akan tertulis di salah satu papan nisan, turut berjejer berbaris di areal pekuburan. Hanya saja kita tidak tahu di mana dan kapan waktunya itu. Selesai mengantarkan jenazah ke pekuburan, maka kaum muslimin yang mengantarkan pun kembalilah ke rumah masing-masing. Mulai sejak saat itulah sang mayat sendiri di dalam lubang kuburnya yang sempit dan gelap itu. Hanya selang beberapa waktu kemudian, jasad sang mayat pun hancur lebur. Tubuh yang mungkin semasa hidupnya cukup dikagumi, sosok yang bisa jadi semasa hidupnya disegani bahkan mungkin ditakuti, pada saat itu tidak lebih hanyalah menjadi santapan cacing atau makhluk Allah lainnya di dalam tanah. Pemirsa, kesadaran semacam inilah yang diharapkan oleh syariat setiap kali kita menyaksikan peristiwa kematian terjadi di hadapan kita. Kesadaran bahwa suatu saat kita pun pasti akan mengalami hal yang sama. Tidak lama kesempatan hidup kita di dunia Allah Ta'ala ini. Rasul mengatakan rata-rata maksimal usia umatnya hanya berkisar 60 sampai 70 tahun dan tidak banyak yang melampaui kisaran itu. Bahkan Rasulullah sendiri hanya berusia 63 tahun, itu pun dalam hitungan kalender Hijriah. Kita tahu bahwa hari-hari dalam hitungan kalender Hijriah itu lebih sedikit 10 atau 11 hari dibandingkan hari-hari per tahun dalam kalender Masehi. Artinya, kalau dalam hitungan kalender Masehi, usia Rasulullah tidak mencapai 63 tahun. Kemudian Rasulullah pun wafat. Dan hingga hari ini, jasad Rasulullah yang mulia itu sudah bersemayam di bawah pusara beliau di Masjidin Nabawi kota Al-Madinatul Munawwarah sudah lebih dari 14 abad. 1400 tahun lewat. 60 atau 70 tahun kesempatan kita hidup di dunia Allah Ta'ala ini teramat singkat bila dibandingkan dengan kehidupan kita nanti di dalam kubur, apalagi bila dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang kekal abadi. Namun kendati demikian, justru kesempatan hidup kita yang singkat di dunia Allah Ta'ala ini pula lah yang menentukan segalanya. Bagaimana kelak kehidupan kita di dalam kubur, bagaimana kelak kehidupan kita di akhirat, itu sangat ditentukan bagaimana kita menyikapi, menghargai, dan memanfaatkan kesempatan kita yang singkat di dunia Allah Ta'ala ini. Oleh karena itu kita bermohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita mampu memposisikan dunia kita ini sebagai mazra'atul akhirah,
sawah ladang tempat kita bercocok tanam yang hasilnya kelak akan kita panen manakala kita telah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kita tidak tahu berapa lagi hari-hari yang masih tersisa dalam hidup kita. Tapi berapapun banyaknya hari-hari yang masih tersisa dalam hidup kita itu, mudah-mudahan tidak kita lewatkan dengan sia-sia. Setiap hari kita isi, kita penuhi dengan upaya mempersiapkan bekal. Watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Persiapkanlah bekal kamu dan bekal terbaik itu adalah takwa. Takwa itu sendiri penjabarannya adalah ibadah. Momentum Ramadan adalah momentum yang sangat berharga, di mana kesempatan besar Allah berikan kepada orang-orang beriman untuk memperbanyak bekal, untuk memperbanyak pahala. Allah janjikan pahala yang berlipat ganda, dan itu tentu akan menjadi modal kita untuk bisa mendapatkan kenyamanan, ketentraman, kebahagiaan yang paripurna pada saat kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala nantinya. Semoga kita mampu menyikapi Ramadan tahun ini seolah-olah ia menjadi Ramadan terakhir dalam hidup kita. Pemirsa, para shaimin dan shaimat, mudah-mudahan bermanfaat. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.